dikhawatirkan. Nah, gitu minyak ya. Baru bang, minyak baru. Iya, minyak baru misalnya. Wajannya itu apa? Wajan itu, multifungsi iya, wajannya. makanya multifungsi. Untuk babi juga, untuk ayam juga, untuk sapi juga, kan gitu. Nah, disitulah itu yang melarang, Bang. Karena apa? Menurut Muslim, daging babi itu najisnya itu najis mughalladah, najis yang paling berat. Bukannya dibolehkan kalau kepepet? Kalau masalah kepepet itu, Bang, meskipun daging babi boleh, Bang. Oh gitu. Iya, misalnya kita di hutan ya, di hutan belantara, kemudian tidak ada makanan lagi, yang ada itu hanya daging babi ya, atau di situ yang dapat diburu itu hanya babi, tapi tidak boleh dibawa pulang, makan secukupnya di situ. Setelah itu berangkat lagi, berangkat lagi kalau mau misalnya mau keluar dari hutan itu. Kok masih belum nyampe di kampung juga, masih dalam hutan, kok lapar lagi misalnya, ketemu apa lagi di situ, ya boleh di situ, Bang. Misalnya ketemu ular kek, ketemu apa itu namanya tikus kek, ketemu apa, yang penting bisa dimakan, yang bisa untuk mempertahankan hidup. Itu boleh, bukannya halal tapi boleh. Ya gitu, Bang. Kalau uang hasil jual babi gimana, Bang? Kalau hasil jual babi bagi Muslim itu, kalau orang Muslim sendiri ya, itu ya haram, Bang. Karena dari menjual barang yang najis gitu. Bagi Muslim sendiri loh, misalnya saya pelihara babi kan gitu, kemudian saya jual kan gitu. Karena dari zatnya, dari barangnya itu sudah najis ya, maka uangnya pun juga haram. Tapi ya misalnya gini, masalahnya yang seperti itu Bang, bagi dirinya, Bang ya, bagi dirinya. Misalnya saya pelihara babi ya misalnya, terus saya jual ya, dapat berapa juta kan gitu. Kemudian ada orang yang tidak tahu bahwa uang itu dari hasil saya jual babi, misalnya Bunda Susi ya misalnya. Saya sedekahkan kepada Bunda Susi. Karena Bunda Susi itu nggak tahu bahwa saya itu hasil jual babi, maka halal bagi Bunda Susi. Karena ketidaktahuannya. Itu. Tapi bagi saya pribadi, karena saya yang menjual, yang ternak babi kemudian saya jual, bagi saya haram. Ya. Gitu ya. Iya. Paham. Berarti intinya orang Muslim nggak bisa makan tempat orang Kristiani ya, Pak? Iya. Tapi kalau kue-kue misalnya kue pasar, biskuit, itu ya boleh, Bang. Gitu. Karena dari wajannya tadi itu masih najisnya itu belum suci gitu loh, sehingga najis itu akan akan mempengaruhi kepada masakan yang selain itu gitu. Itu. Ya berarti clear ya, Bang. Iya. Berarti kami orang Kristen nggak berbagi sama Muslim, bukan pelit ya, Bang? Karena kami menghormati ya. Ya betul Bang. Betul. Saya nggak ngeh itu, Bib. Kemarin itu kan Natalan itu ya, Bib ya. Ya. Tetangga saya itu, terus saya itu dibagi nasi kuning, ya biasa seperti itu, Bib. Saya nggak ngeh loh, Bib. Kalau begitu, terus ya dimakan gitu sama suami saya. Iya, kalau nggak tahu itu nggak ada hukumnya, Bunda. Karena nggak tahu, nggak paham, itu nggak ada hukumnya. Orang yang nggak tahu itu ya bebas hukum lah, karena nggak ketidaktahuannya, ketidakpahamannya itu. Karena kita memang saling berbagi gitu, Bib. Kalau misalkan saya ada acara apa, saya berbagi sama mereka. Kan pernah ada, kalau nggak salah itu apa si Abdul Qadir Jailani apa siapa itu ya, pernah ditipu ya oleh seorang
Yahudi apa orang Nasrani itu ya diundang ke rumahnya untuk makan, untuk makan di situ. Kemudian beliau ya makan, itu makan. Setelah selesai makan, kemudian keluar rumah, kemudian dikejarlah oleh tuan rumah ini. Pak Kiai misalnya sekarang di sini ya. Pak Kiai tahu nggak apa yang Pak Kiai makan tadi? Nggak tahu. Itu daging babi. Alhamdulillah. Kok umpama sampean tidak menipu saya seperti ini, saya nggak tahu rasanya daging babi. Itu. Iya. Kan tertipu dia. Mantap. Karena ketidaktahuannya itu jadi halal gitu loh, jadi nggak apa-apa gitu loh. Seperti Buddha Susi itu ya, dibagiin oleh orang-orang Kristen di situ karena Buddha Susi itu tidak tahu secara mendetail kan gitu. Yang penting itu makanan juga. Sudah ya. Itu nasi kuning, ada ayamnya, ada apanya gitu ya, dimakan aja. Ya nggak masalah gitu karena nggak tahu kok. Ya, karena nggak ngeh gitu. Kalau sudah tahu seperti ini, maka ya harus berhati-hati, harus waspada. Terus dikemanain dong? Sayang itu Bib, dikemanain itu Bib? ya itu ya, kalau punya ayam dikasih ayam gitu. Tapi jangan ditolak pemberian orang itu. Iya, karena memang kita itu saling berbagi kalau ada acara. Iya makanya. Tenang aja Bu Susi, nggak ada daging babinya juga di situ, aman aja itu, nggak apa-apa. Iya. Kalau tidak ada daging babinya, kalau orangnya memang itu tidak masak daging babi, ya halal semuanya Bunda. Ya tapi kan pernah Bang. Pernah. Nah, terus wajahnya itu kan kata Habib tadi. Iya pernah ya. Setahun sekali. Kami orang Kristianis setahun sekali makan babi. Iya. Itu. Saya dulu kerja di itu hampir setiap hari loh makan babi loh, karena beli 1 kilo ya kan. Ya. Itu saya yang minta dimasakin, saya yang masakin. Saya masak gitu kan. Ya. Itu untuk 1 kilo itu dimakan sama beliau sendiri itu, karena kita kan memang nggak makan ya. Iya. Disimpan di kulkas itu sampai berapa ini. Kayak agar-agar sih itu. Iya. Yang apa namanya, lemak-lemaknya itu ya. Kalau tapi ya I love you Bu Susi, udah jujur banget sampean ini. Bagus, memang harus jujur, memang harus jujur itu, memang harus jujur. Kan kalau jujur itu nanti bisa ditanyakan bagaimana kronologinya kan gitu. Ya karena kita itu semua di sini gitu loh. Cuman kalau misalkan Natal gitu ya nggak bisa apa-apa, sebenarnya nggak bisa apa-apa, paham gitu kan. Iya. Kayaknya doubling ini ya. Oh iya. Iya. Komplek lagi di ruangan HD kah? Suaranya mentul. Iya kali. Ini mau tak matikan dulu apanya sebentar. Ada panggilan ini. Oh iya. Karena ada panggilan itu. Ya. Yang saya tanya lagi Pak Bang. Monggo. Mengenai rokok itu gimana hukumnya? Kalau rokok itu sebetulnya dicari di kitab apapun, apalagi di Al-Quran dan hadis ya, itu tidak ditemukan hukumnya Bang. Yang ada hukumnya itu elektrik itu Bang. Yang rokok elektrik itu malah itu yang hukumnya makruh. Makruh itu dibenci gitu loh ya. Oh. Gitu. Yang namanya makruh itu dibenci oleh Allah gitu loh. Kalau rokok tembakau
itu tidak ditemukan. Itu yang apa itu namanya sekarang melarang itu ya, itu hanya persaingan bisnis aja di WHO itu Bang. Sebetulnya rokok itu obat Bang, yang dari tembakau dan cengkeh itu. Obat gimana? Ya orang misalnya orang apa ya, orang sakit apa ya, itu ada yang obatnya itu memang dari tembakau dan cengkeh itu. Kan minyak cengkeh itu juga untuk obat juga kan. Gitu. Itu hanya persaingan bisnis Bang. Seperti dulu itu minyak kopra itu kan. Itu kan juga dilarang oleh WHO. Dan ternyata kan minyak kopra, minyak kelapa yang asli itu kan bisa untuk melunturkan kolesterol itu Bang. Bagus itu. Kemudian tembakau sekarang. Kan gitu. Tembakau yang terbesar kan dari Indonesia memang Bang. Gitu. Takut Indonesia itu kaya. Gitu loh. Makanya sekarang Jokowi itu pandai sekarang itu. Saya salut sama Jokowi itu. Tidak boleh ekspor nikel itu. Bagus itu, akan kaya Indonesia. Sekarang hutang Indonesia kan tinggal 300 kan dari 7.000 itu. Dan ini tahun 2023 lunas itu sudah hutang itu nanti. Sambelnya mantap. Gitu. Itu hanya persaingan bisnis itu Bang, dari WHO itu. Gitu. Orang tua saya itu, bapak saya itu Bang, meninggal usia 123 tahun Bang. Itu perokok berat. Sehari semalam itu 5 bungkus Bang. Berhenti merokok itu mau meninggal kurang 1 minggu. Baru berhenti merokok. Karena sakit. Karena ada di rumah sakit. Masalahnya nggak bisa merokok kan di rumah sakit. Gitu. Saya pun oleh bapak. Tapi saya, gini Bib, sebelum Habib. TK itu sudah merokok saya. Ya monggo. Saya mempertajam pertanyaan Abang Danto aja ya. Ini tentang masalah haram juga sih sebenarnya. Tapi ini hanya sebagai wawasan kita aja. Ya. Istilahnya masing-masing kan kita ini sudah punya iman masing-masing lah. Tapi ini kan perlu kita buktikan mana yang istilahnya supaya mungkin banyak orang juga yang nggak tahu atau pura-pura nggak tahu kan bisa aja gitu. Iya. Bisa. Jadi aku cuma mau nanyakan dulu. Assalamualaikum. Masalah haram tadi ya. Ya. Masalah haram tadi. Kalau haram itu menurut secara Islam gitu ya, itu dikategorikan dosa juga atau ada yang lain kah kategorinya atau bagaimana? Maksudnya gini, kalau haram itu contohnya makan babi lah kan gitu, otomatis kan kalau memang kategorinya itu dosa, artinya dengan orang yang mencuri pun itu kan sama aja dengan dosa. Itu kalau di Islam itu bagaimana? Ada tingkatan-tingkatannya kan dosa-dosa itu? Seperti itu pertanyaannya Ustaz. Begini Bang ya. Kalau daging babi itu dari bendanya itu sudah haram. Kalau makan daging babi berarti ya dosa gitu Bang. Kalau mencuri ya, misalnya mencuri beras kayak roti kayak misalnya, itu dari perbuatannya Bang. Barangnya itu tapi intinya garis besarnya berdosa kan gitu kan? Iya, dosa. Kalau dimakan itu dosa dari perbuatan itu. Tapi pada dari barangnya sendiri, misalnya beras itu tidak haram. Tapi karena cara menghasilkannya itu dengan cara yang tidak halal, ya, dengan cara yang haram, maka kalau dimakan itu menjadi haram. Jadi seperti itu Bang. Iya, maksudnya garis besarnya tetap berdosa lah kan gitu kan kalau melakukan makan yang haram, makan daging babi atau kita mencuri barang orang, intinya kan dosa kan gitu kan. Iya, intinya dosa gitu. Oh iya.
Karena begini, Habib ya. Kadang-kadang begini loh, Bib. Jadi itu sudah menjadi realita di masyarakat kita ya. Mungkin ya, Ya. mudah-mudahan aja lah, jangan banyak, mudah-mudahan aja sedikit kan gitu. Jadi gini, ada orang yang sangat patuh beribadah ya kan, sangat patuh. Tapi di antara kepatuhannya ini, iya kan. Ya. Jadi seumpamanya nih dia nggak makan daging babi nih, pokoknya nggak makan yang haram-haram deh kayak gitu. Ya. Tapi dia mau mau tidak suka dengan tetangganya kalau sukses, pokoknya kalau seumpamanya warungan ini buka warung, nah dia ini bikin supaya bagaimana ada niat jahat lah dalam hatinya supaya tetangganya yang buka warung ini istilahnya supaya nggak lancar gitu. Nah, itu kan sama hal dosa juga. Itu bagaimana caranya itu bisa mempertimbangkan itu? Itu ya dari hatinya itu, Bang. Hati mereka itu hatinya kotor itu, hatinya jelek itu orang itu. Jadi dia itu hasud, dengki gitu ya. Dengki orangnya itu. Itu membakti iblis itu. Iya, membakti iblis itu. Memang ya, orangnya itu rajin ibadah ke masjid itu rajin, tapi dia itu ibadahnya itu kalau umpama baca Quran ya misalnya, itu hanya sampai di kerongkongan saja, Bang, tidak sampai ke hatinya, sehingga tidak bisa mengobati hatinya. Itu orang yang semacam itu dinasehati bagaimanapun, siapapun yang kasih nasihat itu tidak akan pernah masuk ke hatinya, Bang. Tidak pernah masuk ke jiwanya. Itu. Iblis juga pintar ngaji, Bib. Iya, pinter. Seperti yang membunuh Sayyidina Ali itu hafal Quran itu orangnya. Betul. Halo, selamat pagi teman-teman, tuan-tuan sekalian. Pagi. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Saya mau nanya nih, kayaknya si Pak Jen ini ahli di Islam kayaknya ini. Cuma jangan tanya dalil. Enggak nanya berat-berat, nanya gampang. Iya. Kenapa kok belakangan hari ini umat Islam itu ikut merayakan tahun baru ya? Duh, kalau tahun baru itu punya siapa saja, Bang? Enggak, kenapa baru sekarang ini gitu? Kenapa enggak kemarin-kemarin gitu? Sejak saya kecil itu sudah merayakan tahun baru kok, Bang. Enggak seramai kayak sekarang. Kalau dulu kan kebanyakan waktu zaman tahun-tahun 90-an itu lebih dominan ke Kristenan tuh. Ibaratnya kayak Bang Jen tahu nggak kue bolu itu yang ditaruh kotak-kotak kan tuh sering tuh di Joko di kampung saya itu sering itu. Kenapa kok sekarang ini umat Islam jadi ikut merayakan kayak tahun baru itu? Apakah tidak haram itu? Ya tidak dong, tidak haram karena tahun baru kok. Tahun baru itu punya semua umat, semua manusia, Bang. Karena itu kan kalau tahun Masehi itu perhitungannya dari perjalanan matahari. Tapi kenapa nggak tahun Muharram aja kalian lebih meriah lagi gitu loh? Sampai ibaratnya arak-arakan kayak terus tengah malamnya gitu. Kenapa kok lebih drastis di malam tahun baru Masehi gitu loh? Karena kalau tahun tahun Hijriah itu banyak dirayakan di masjid-masjid, Bang. Ya, kenapa nggak sampai kompoi-kompoi gitu di jalanan gitu? Makanya bedanya di situ, kalau tahun Hijriah itu memperbanyak ibadah di masjid-masjid, di surau-surau, di langgar-langgar. Tapi kalian ada juga perintah kalian juga, Bang Jen, diperintahkan kalian di Quran bahwasanya janganlah kalian meniru golongan kaum dari mereka, apapun itu. Meniru yang dimaksud yang bagaimana kan gitu? Ya, itu kan kayak contoh nih. Selain Islam kan merayakan kayak ini tahun baru tuh. Nah kalian ikut turun merayakan tahun baru, kan itu kan meniru. Ya enggak, wong tahun baru itu milik semua manusia kok, semua umat.
Oh gitu. Siapa yang menciptakan matahari? Coba, siapa yang menciptakan matahari? Tapi Bang Jen tahu nggak tahun baru itu? Tanggal 1 tahun baru 1 Mas itu artinya apa? Ya tahun baru. Memangnya apa? Coba jelaskan. Saya ingin tahu. Makanya aku heran kok. Aduh, kadang ya. Coba jelaskan dulu. Kadang Biar saya tadi tahu malam. dulu. Gini Bang Jen, kita mikir dari tadi malam. Kok jadi heboh lah. Teman saudara-saudara saya Islam itu merayakan dengan tahun baru kan, pikir saya gitu. Tapi ya udahlah, mungkin enggak aku rame tahu, kali. coba tahun baru itu apa maksudnya? Coba. Abang Jen tahu nggak? Enggak tahu saya. Oh nggak tahu, mantap. Kalau nggak tahu bisa kasih tahu ya. Tahun baru itu bentukan dari raja, dari mana itu? Raja Matahari yang itu loh, yang dibuat sejuk baik. Jangan sok tahu kau Nyoman. Kalau nggak tahu belajar. Kalau pintar. Nggak tahu, jujur aja saya nggak tahu. Nyoman. Kalau Bang Jen, Nyoman. Saja kali mau. Sebentar sebelum si papa ini kalau datang pasti ribut nih. Kalau ngomong tuh yang santai-santai aja, nggak gitu juga kali. Kalau saya ini kan boleh ngomong nggak sih saya sebentar Boleh, aja. Saya ini orangnya tinggalin Komal. Sebentar saya ngomong. Kerbau kalau ngomong tuh yang santai-santai aja ya, nggak usah ngegas gitu. Tapi jujur saya udah berapa tahun sejak ini saya tidak memperingati tahun baru karena tahun baru saya 1 Muharram. Itu aja. Nah, itu kenapa saya. tuh? Nah, ini pertanyaan besar nih saya nih yang perlu dijawab itu. Itu saya pribadi, saya nggak lain kan. Menurut saya tahun baru ya karena saya mungkin nggak ada sesuatu yang spesial kan. Kayak ya nanti dulu kamu jangan haha dulu, udah sabar. Saya belum ngomong, saya mute kamu setengah jam. Diam. Saya kagum dengan pernyataan host. Diam, jangan ngoceh. Oke, saya pribadi kan. Udah beberapa tahun nih. Ini Bapak jahat lagi. Orang Islam yang sesat gitu. Orang-orang Islam yang sesat gitu. Ini orang kalau datang Komal gua ribut aja nih si Bapak Jack nih. Diam loh. Gak apa-apa kan ada orang Islam itu ada yang maksudnya saya mau ngomong pribadi dulu dong. Saya bagi waktu saya 2 menit, boleh nggak? 2 menit ya, 2 menit aja. 2 menit lihat masing-masing jam ya. Oke, menurut saya pribadi kan. Kalau saya mah ya saya nggak merayakan gitu. Bukan ada sesuatu yang spesial. Saya itu hak orang masing-masing. Ketika umpamanya Papa Jahat mengadakan makan-makan dengan keluarganya, ya apa salahnya? Ketika umpamanya Kerbau Betina mengadakan pelesiran dengan keluarganya, ya apa salahnya? Istilahnya memperingati hari libur. Nggak ada salah juga sih. Umpamanya di rumah Abang Zen itu mengadakan syukuran, yasinan, ya apa salahnya? Masih diberi waktu yang panjang. Semua itu saya rasa kalau kita pikiran positif nggak ada salahnya sih. Ini orang misalnya kalau Islam itu kalau orang tahlilan itu biasanya diharamkan itu. Iya apa namanya? Diharamkan apa namanya itu? Dibid'ah-bid'ahkan biasanya orang Islam seperti itu. Malah ada yasinan di tempat saya pun ada di RT saya kan. Jadi intinya Bu host, intinya kalau orang Islam ikut serta menikmatin dan merasakan tidak boleh merayakan tahun baru walaupun pakai ngaji baru boleh nggak? Bapak Jahatnya aku cekek juga. Bapak Jahat kok di Komal kur gitu. Yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan apa Bang Kerbau? Yang dikhawatirkan apa? Coba, aku nanya sama si host, bukan nanya sama Bang Nyoman. Bentar dulu Bang Nyoman. Aku nanya host dulu. Aku kagum dengan pernyataan nih host ini. Yang kutanya nih host, Bu host. Iya. Apakah umat Islam ikut merasakan, menikmatin, merayakan, dan ikut serta gembira dalam tahun baru itu haram apa tidak? Iya, itu tergantung menurut saya pribadi ya, itu yang tergantung niatnya sih. Kalau niatnya umpamanya kayak bilang untuk kumpul dengan keluarga, ya apa salahnya. Ketika makan-makan dengan keluarga, ya apa salahnya. Kan istilahnya mengeratkan silaturahmi dengan keluarga, saya bilang istilahnya mengisi hari libur macam gitu. Bukannya kita fokus dengan tahun barunya.
Saya nggak mengatakan bahwa itu salah atau nggak benar kan. Ya itu tergantung niatnya. Saya kebetulan hari libur, kita keluarga selibur, tempat ke rumah Bapak Jahat aja yuk, kita makan, kita bedal makanan dia. Ya apa salahnya gitu aja. Nggak ada yang salah sih. Tadi host bilang kan tidak ikut merayakan tahun baru. Oke, kalau itu saya pribadi ke host saja. Oke, itu pribadi kan saya. Tidak ikut merayakan. Kenapa? Kan host bilang karena tahun baru saya itu cuma Hijriah kan katanya kan. Kalau saya pribadi, sebentar dong. Saya istilahnya pribadi saya tidak merayakan tahun baru karena memang tahun baru saya 1 Hijriah kan. Umpamanya ketika saya diundang makan-makan di tempat Papa Jahat, ketika Papa Jahat mengadakan memperingati tahun baru, saya ya pergi juga, bukan berarti saya memperingati yang tahun barunya. Ya saya istilahnya ya mengisi hari libur dan Papa Jahat saya ngajak makan gratis, ya apa salahnya gitu loh. Saya mah simpel aja gitu. Maksudnya nggak fokus ke tahun barunya. Tahun baru itu memperingati apa sih? Umpamanya kalau gini. Sama kayak gini. Pernyataan Bu Osad itu kan. Tadi contohnya kan, persiakan Papa Jahat suatu merayakan di rumahnya. Bu Hos datang sebagai silaturahmi, sama contoh kayak gini. Adalah narkoba, ya. Narkoba itu yang pakai Papa Jahat. Udah. Ada sidik jarinya. Tiba-tiba Bu Yuni keceplosan megang narkoba itu. Kan sidik jari mengatakan ada 2 ini. Berarti kan Bu Yuni sebagai pelaku, bisa jadi sebagai pelaku di situ meskipun tidak memakai. Gitu loh. Ada campur tangan. Bisa gue tanggapi Kak Bu Yun, biar saya aja yang menanggapi Pak Kerbau Betina ini. Dia tanya Bu Hos. Kalau memang tidak ikut serta dalam perayaan itu, ya mau apapun itu bentuknya diajak silaturahmi, kalau bagi saya mending gak usah, mending mengurung diri aja di rumah tidur gitu loh. Oke. Saya tanggapi Mbak Yuni. Iya sebentar. Ya sebentar kan dia nanya Bu Hos, sebentar nanti. Dia nanya saya nanya Bu Hos. Kayak kan Bu Hos bilang kan datang kan contoh ini Papa Jahat bikin open house di rumahnya. Iya sabar, nanti saya mute juga ini Kerbau Betina nih tuh. Kalau nanya udah kan sudah saya mengerti, udah paham kan maksud saya tadi? Udah paham kan? Iya paham. Ketika tahun baru nih si Papa Jahat ngadain makan-makan. Niat dia itu bukan untuk memperingati tahun baru, karena kita orang pun nggak tahu tahun barunya kapan. Maksudnya gitu. Ini situasinya pas di malam tahun baru ya. Ya, kalau aku ketawa aja kalau apa itu diperdebatkan itu. Masalahnya apa? Ya, sekarang umat Islam seluruh dunia. Ntar Bang Jen, mau bicara. Saya mau bicara dulu. Ini semua ini gara-gara para ahlul bid'ah yang mengasanakan bid'ah. Nanti dia kan tanya saya. Oke, begini loh. Kerbau Betina. Kita bingung juga ya. Kita bingung juga sama kawan ini ya. Kenapa harus menanyakan hal seperti itu, gitu loh. Sementara teman-teman Muslim yang di sini orang-orang yang moderat, bukan yang fanatik. Kalau keinginan sampean itu, inginnya orang itu fanatik, apa-apa salah, apa-apa haram. Jadi marilah kita tanya dulu orangnya, kita tahu dulu orangnya teman-teman kita Muslim yang di sini loh, orang-orang yang moderat. Saya aja orang Kristen di Kalimantan ini loh. Saya itu kalau lebaran saya rame diberi ikut lebaran, tapi saya nggak jadi Islam tuh. Saya tetap pengikut Yesus. Artinya apa? Ya itu hanya sebagai kita ini sebagai umat Indonesia, sebangsa dan sekarang. Ya mari aja. Bukan berarti iman kita jadi hilang atau apa-apa. Ya biasa aja, kami kan gitu aja. Ngapain kita? Tidak mungkin kegiatan yang mengandung kemungkaran disatukan dengan agama. Begini, ini Om Brek. Dibikin ribet gitu loh. Masa kayak gitu aja dibikin ribet lah. Orang Islam sendiri aja nggak segitu fanatik. Ngapain juga fanatik-fanatik? Sudah pasti Islam yang merayakan tahun baru dan menyamarkannya dengan acara pengajian, mereka adalah para ahlul bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Aku ngomong dulu sebentar ya. Kalau di apa itu namanya dipakai monggo, nggak dipakai monggo silahkan ya.
Ini pernyataan saya. Umat Islam seluruh dunia memakai waktu sholat itu mengikuti perjalanan matahari, yang itu menjadi tahun Masehi. Ayo gimana itu? Zuhur tunggu lingsirnya matahari, asar tunggu bayangan agak panjang, maghrib tenggelamnya matahari. Ayo gimana itu sekarang? Apa menjadi musyrik yang semacam itu? Berarti standar ganda dong, bro. Jamnya tetap ngikutin waktu perhitungan bulan. Bapak saya melakukan hal yang batil. Salah Bapak. Lanjutkan Papa Jahat. Keluarkan argumen. Jika waktu sholat menggunakan waktu matahari itu jelas-jelas ada kemungkaran. Tidak pernah jam sholat zuhur itu sepanjang masa sama-sama jam 4. Tidak pernah. Selalu berubah. Itu buktinya jam sholat itu menggunakan penghiburan bulan. Kamu alubit. Lanjutkan Papa Jahat. Kemudian tanggalan tiap hari ya, bulan tiap hari, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, itu yang dipakai tanggalan tiap hari. Kalau pakai undangan ya itu. Apa tanggalan Hijriah yang dipakai? Bukan kan? Munafik memang orang-orang gitu. Masa itu juga harus diharamkan, nanti diprotes lagi kan gitu mah. Jadi lucu itu pembahasan Abang Kerbau Betina ini ya. Ya jangan kayak gitulah. Kalau aku setuju sama Bang Kerbau Betina, harus dipisahkan. Umat Islam harus bikin kalender sendiri. Betul. Setuju. Itu Papa Jahat. Jangan suruh bikin kalender sendiri tuh. Ya nggak apa-apa juga, itu kan kita menghargai pendapat kawan juga, kita harus menghargai juga. Gitu loh. Tapi giliran orang Islam bilang ini haram, ini itu haram, Anda jangan cerewet juga. Ya nggak usah kamu ngucapin selamat Natal, nggak usah kamu juga yang ngomel kan gitu kan. Jadi orang jangan serba salah. Ini orang-orang moderat semua, orang-orang ini orang-orang yang bersahabat semua, tahu siapapun temannya, nggak peduli dia agamanya gitu loh. Ini orang-orang moderat itu adalah kata halus dari sesat. Kan biasa, kan selalu ada kata-kata haram, gitu loh. Mengucapkan selamat Natal kan juga haram. Diskon Natal yang halal dan diskon tahun baru. Diskon Natal halal ya, mengucapkan Natal haram gitu ya. Jadi Papa Jahat, jadi gimana bikin kalender sendiri ya Papa Jahat ya? Aduh. Buka puasa tunggu tenggelamnya matahari. Berpuasa dimulai dari terbitnya fajar. Itu. Sholat duha tunggu matahari agak naik ke atas. Ayo dipikir itu. Kenapa tanggalan Masehi diharamkan? Jadi keren, kenapa jadi keren. Saya tunggu Bang Jen. Saya sangat kagum dengan pernyataan Bu Hos ini. Cuman Bu Hos ini standar ganda dia. Jadi ibarat kasarnya dia mengatakan ini, totonya melenceng lagi gitu loh. Kalau aku sih kalau aku nih, bentar, Bu Hos, bentar. Kalau aku jadi Bu Hos, pernyataan kayak gitu. Kalau seandainya aku diundang sama Papa Jahat, momennya pas di malam tahun baru, dia open house. Nah, nanti Kerbau Jahat nanti aku turunin juga kamu kalau udah di itu hormati host, kenapa sih? Enggak lagi aku tuh bicara, tapi nggak apa-apa, lanjut lah Bu Hos. Ya, oke. Begini loh, aku kan jarang ngomong, kadang-kadang aku tinggalin Komal ya, kalian ngoceh-ngoceh. Aku nggak standar ganda. Sekarang ini standar ganda yang kamu lakukan, yang katakan adalah kamu hanya fokus pada tahun barunya gitu loh. Kamu coba buangkan kata tahun barunya itu ketika Papa Jahat mengadakan makan-makan pas gitu, bukannya memperingati tahun barunya. Pas kebetulan Papa Jahat lagi nggak sibuk, pas lagi liburan. Umpamanya nanti kalau tanggal 3 kan udah pada kerja, orang nggak mau datang. Kenapa kamu sekarang fokusnya di tahun baru aja? Kok kamu kayaknya anti banget sih orang Islam memperingati tahun baru. Padahal kami itu tidak memperingati tahun baru yang di dalam arti seperti yang sesungguhnya. Kata kamu, oke lah, Abda Dewa lah, apalah, saya nggak mau tahu lah itu kan. Yang saya tahu tuh ketika Papa Jahat mengadakan, mau datang,
kami nggak memperingati itu si dewa, enggak. Aku Bapak Jahat memperingati, gue lagi mau makan-makan nih, rame-rame dengan anak cucu gue mau datang, apa salahnya? Enggak, kita memperingati si dewa kek, si Dewi kek, si apa mboh. Kita nggak itu cuma pas lagi itu kebetulan momen itu tahun baru. Bukan berarti kita memperingati si dewa, si Dewi apa kagak, gue kagak ngerti kayak begitu. Tapi kan momennya pas dia ngajak makan-makannya di malam tahun baru, Bu Hos. Gitu loh. Kenapa di malam tahun baru dia ngajak makan-makannya gitu? Iya, sekarang masalahnya di otak kami tuh coba keluarin tahun barunya. Kalau kamu mengatakan tahun baru itu untuk memperingati apa, kita orang nggak pernah mengatakan memperingati apa. Umpamanya Natal nih, sementara di ajaran sebentar. Lanjut. Sabar. Ini Natal nih, Natal. Oke, 25 yang kamu katakan Natal adalah memperingati kelahiran Nabi, kelahiran Yesus, itu kata kamu. Tapi ketika sebentar. Ya, lanjut. Ketika Papa Jahat mengadakan makan-makan tanggal 25, tapi dia tidak memperingati Yesus, dia cuma pengen makan-makan dengan keluarganya, apakah kami memperingati tanggal 25 itu? Kamu jangan fokus di tanggalnya, tapi apa tujuannya? Masa ketika Papa Jahat mengadakan kenduri hajatan kawin kayak makan-makan, kamu bilang memperingati hari Natal, padahal tujuannya lain. Emangnya satu tanggal itu mempunyai satu tujuan. Kalau umpamanya Papa Jahat lahirnya tanggal 25 Desember, pas lagi dia memperingati kelahiran dia. Bukannya kita mau memperingati kelahiran. Itu kan cerita, Bu. Kalau dia lahirnya di 25 Desember udah beda cerita. Memang dia lahir 25 Desember, Papa Jahatnya. Sekarang saya tanya, seperti apalah bentuk-bentuk orang, ciri-ciri orang untuk merayakan sesuatu momen itu yang menjadi mereka tuh suka gitu loh. Ciri-cirinya, contoh kan biasanya kan satu, makan-makan baru bersama, bakar-bakar ayam, ya kan? Bakar-bakar daging babi, ya kan? Iya, kan? Udah, Kak. Ya, makan-makan. Nah, biasa kan itu ciri-ciri khasnya cara kita merayakan suatu momen. Iya, oke. Gini loh, Kerbau. Kamu jangan ngelihat itu di situ si tanggal gitu. Mau tahun baru kek, mau kalendernya mau dibuang ganti baru kek, nggak ada masalah gitu. Yang penting itu apa yang memperingati apa gitu loh. Jangan ketika tiba-tiba gua mau makan tanggal malam-malam jam 1 itu tiba-tiba gua memperingati tahun baru. Ya otak kamu tuh yang terlalu picik, tahu nggak? Oke, orang Islam memperingati katanya ngeliat kembang api. Ya memang time lagi ada kembang api tanggal itu. Kalau tanggal besok-besoknya 2-3 hari lagi kembang api nggak ada. Standar ganda bos ini. Enggak, gue mau standar ganda. Tadi katanya pribadinya sendiri nggak mau, nggak ikut, tidak ikut. Tiba-tiba Papa Jahat bikin undangan besar untuk open house, diundang Bu Hos datang. Ya iyalah, orang gratis nggak masuk. Gimana Papa Jahat? Inilah orang-orang yang menyepelekan urusan agama. Mereka mencampur adukan dengan hal-hal yang batil. Betul. Mereka adalah orang-orang ini fenomena ini sejak lahirnya para kristolog yang lebih paham Injil daripada kristolog ini berbahaya ini. Mereka ada pembawa kemudaratan bagi umat Islam. Bu Hos, itu ada yang mau naik gitu, saya turun ya Bu Hos. Itu ada yang mau naik gitu, tolong. Itu siapa itu yang mau naik gitu tadi? Capek dah dulu, gua jangan naik ke Bu Hos, gua capek ah. Aku turun, maaf ya semuanya. Jangan aja Bu Hos, nanya yang lain dong. Ada Om Rek, Jain, Yoman, Kerbau. Kalau aku naik karena tanya sama host yang punya ruangan. Kalau kayak yang Om Rek, Papa Jahat sama Nyoman kan tamu kayak saya juga. Nah, ini teman baru gue nih. Berarti Papa Jahat udah punya kalender sendiri Papa Jahat ya? Oh, udah dong. Boleh. Udah dong, bikin kalender sendiri. Kalau saya sering ngucapin kok Natal, saya ngucapin Natal. Sesat dong ini. Galungan. Ngapain? Kita tinggal di Indonesia, kalau mau ya di Arab sana aja.
Kalau gini Papa Jat, kosannya aku jadi Nggak ada ongkos Pak, nggak ada ongkosin Pak. Saya mau ke Arab. Bu, Papa Jat. Dasar alibi. Apanya bang? Papa Jat, seandainya contoh tadi aku sebagai bu host diundang sama Papa Jahat pada saat momen malam tahun baru. Kerbau betina, kamu datang dulu ke rumah. Datang ke rumah aku, biar kita makan-makan di malam tahun baru ini. Aku akan bertanya sama Papa Jahat, kok ngapain bikin makan-makan di malam tahun baru ini, dalam rangka apa kau? Nah, pasti aku bertanya, pasti Papa Jahat bilang, kau nggak tahu, ini kan malam tahun baru, kita makan-makan. Iya. Nah, kalau aku jadi bos, sorry, no. Makan. Udah jelas malam tahun baru. Dia bilang ngumpul-ngumpul aja kita. Penyamaran tipu daya iblis itu seperti itulah Bang Kerbau Betina. Itu tipu daya iblis itu. Mencampur adukkan antara agama. Kurang ajar kamu. Tergantung iman dan takwa. Standar janda ya Papa Jahat. Standar janda. Diskonnya diambilnya, ya kan? Aku siap bela, Boyoyun. Aku siap bela aku. Aku di pihak sampean. Ini gara-gara banyak kristolog yang lebih mahir baca Injil daripada baca Al-Quran sendiri. Gara-gara ikut tahun baru jari murtad gitu ya. Apa ya? Sesat. Bahaya. Banyak orang murtadnya Indonesia nih berarti. Sebentar. Tapi Kita aku tadi lebih tertarik membahas haram-haram itu tadi. Lebih tertarik membahas itu. Aladin, pandai lah ngomong sendiri, nggak pakai disuruh-suruh lah. Udah besarnya kau. Sebentar si Aladin mau ngomong kali dari tadi typing terus Papa Jahat sampai gua blokir itu. Bu Yuni, lu buka dulu mute typing gua. Masa gua dipikir ini dianggap ini kali ini. Bodoh lu, rasain lu. Namanya gua nggak tahu, mana gua tahu lu. Rese lu. Makanya rasain lu. Suara saya habis, kalau gak habis apa kepengok nih. Iya. Nanti gua buka mute lu. Lalu ngoceh aja lu. Gua belum ngoceh, baru juga ngoceh. Berarti Bu Host tadi malam tahun baru tidur lah ya, gak ikut merayakan tahun baru ya. Udah bunyikan lo. Man gua tahu lu si Aladin, ngaco lu. Bu Yuni tiup trompet gak semalam Bu Yuni? Kagak. Trompet aja tempat kena. Main kembang api gak Bu Yuni? Kagak. Aladin lu macam-macam lu, gua mute total lu, gua blok. Tuh, jahat ya Bu Yuni ya. Gua baru ngomong dikit doang udah langsung mau di-mute lagi sama dia. Kejam, Bu Yuni kejam. Merayakan Natal tahun baru itu haram. Yang halal itu hanya gom si pacoy. Kalau antum tidak percaya, tanya pada Wan Edan. Jangan nanti jadi kafir nanti. Jadi murtad nanti, jangan. Tadi bertanya sama Pak Habib tadi, tapi jadi turun dia. Aduh. Papa Jahat tiru nih, Papa Jahat, dia punya kalender sendiri dia. Iyalah. Kalender sendiri, nggak ada tahun baruan, nggak ada tanggal merahnya, nggak ada tahun baruannya, nggak ada tanggal merahnya. Lebih kuat prinsipnya Papa Jahat ini. Papa Jahat punya, kayak Papa Jahat ini kuat prinsipnya. Jadi kalau dia udah sekali nggak boleh merayakan itu, walaupun orang ngajak, sekalipun apapun itu, tetap dia nggak mau, ya kan Papa Jahat ya? Iya. Walaupun disamar-samarkan dengan mengaji, itu malah makin parah Om. Itu menyamar-nyamarkan kegiatan yang penuh kemungkaran itu namanya itu. Kasih tahu lagi Papa Jahat biar mengerti mereka semua. Iya, bermain dalam urusan agama. Inilah lo para ahlul bid'ah ini. Astagfirullahaladzim, Papa. Sudah jelas itu tidak ada tuntunannya dari Abu Jahal atau Abu Lahab. Aduh, urusannya itu dah. Untung itu aja gua tendang. Ada yang jadi, bilang bernyanyi haram, janda Bu Yuni nih ya, main catur haram, main bola haram, pokoknya semua haram ya. Kalau mau haram semua kayak planet Mars aja dah.
Makanya kita harus lebih membudayakan mengendari onta. Kita harus tinggalkan teknologi-teknologi kafir itu. Iya, ikut beserta handphone ini Android kita nih bermain TikTok haram. Kalau Android apa boleh buat Om? Ciptaan kafir gitu ya. Itu masalahnya. Jadi bu host kita ini kan bukan orang yang suka mengharam-haramkan. Jadi salah kita memaksakan ke dia gitu loh. Tapi kalau ada yang fanatik kayak siapa itu banyak lah itu. Nah itu cocok dihajar itu orang-orang seperti itu. Bu Yuni ini baik banget orangnya ini, cantik orangnya lagi. tapi dia keren bikin pernyataan itu. Bu Yuni nih keren, kagum saya. Nah, ada. Ikut lagi dicontohkan kalau Papa Jat. Rakutan seperti Aladin, Aladin tidak pintar. Oten mana ada yang pintar? Kau. Sayang Bu Susi tadi sudah turun Bu Susi itu lagi paling moderat lagi tuh, sampai dia masakin daging babi katanya tadi tuh. Parah. Ampun. Kalau nggak kepepet, kalau kepepet bro halal bro. Kalau kepepet, ya Papa Jat. Ya. Kalau makan daging babi, kalau kepepet halal kan? Ya, tentu sebagaimana kita ketahui tidak ada vaksin yang terbuat dari daging unta. Pasti ada babinya. Selamat datang di kebenaran. Kalian telah terjebak. Badanmu isinya udah babi. Bubar. Ibu Yuni udah divaksin dah. Ibu Yuni kena kerjain. Naikin lagi Pak Habib tadi. Bu Yuyun, Habib tadi nyaman benar bertanya sama dia itu. Nah. Bubar. Apa yang bubar Ibu? Ini nama Bu Yuyun ini bukan ulama, bukan ustazah. Jadi kalau ada ustadznya Habib tadi kan enak kita bertanya-tanya gitu loh Bu. Ya kan kau tanya aku tadi. Macam mana kau Papa Indosiar pun udah 6. Kau banyak kali kau. Aku pun tahu kau kurang ajar kau. Tiap hari di rumah. Papa jangan sudah 6. Ampun. Papa jahat. Papa jahat. Apa jahat? Apanya Bang? Lu jangan sering buka-buka cam lu. Si Bu Yuni demen berondong lu. Ibu Yuni, kalau ada susah-susah, ya, habis kuota. Kemarin minta kuota aja nggak dikasih. Bu Yuni, kalau nggak ada makanan di rumahmu lagi Bu Yuni, kalau ada daging babi makan aja. Kalau kepepet halal itu. Bu Yuni, pendeta Yahya Waloni itu gila-gilaan dia di ngina-ngina Kristen. Pas di penjara siapa yang kasih makan? Orang Kristen Bu Yuni. Kristen. Mana ada uclim Juma es bantu dia, nggak ada. Udah kau mau nyuci piring, kau ngoceh aja sendiri lo. Ya, mana ada orang-orang yang menyorak-nyoraki, mendukung-dukung dia untuk menghina umat Kristen, membantu dia pas lagi di penjara. Nggak ada. Jadi gitu Bu Yuni ya. Sudah di bawah tuh. Ya. Nanti kalau ada acara ada orang ngundang nih, siapa tahu nanti tahun baru selanjutnya ada orang ngundang sama Bu Yuni makan-makan pas momen di malam tahun baru, jangan datang, jangan standar janda. Kalau satu prinsip aja. Boleh lah aku pakai standar janda aku. Bu Yuni, tahun baru nggak boleh cuci piring Bu Yuni. Iya benar. Bu Yuni ada BAB Bu Yuni. Ada BAB. Iya, ini nggak ada yang mau turun. Naik. Gua turun dah. Gua turun naikin BAB.